saya lihat film ini dan saya lihat betapa militer masuk dan jadi tangan-tangan untuk merebut tanah orang Papua, saya langsung merasa lah ini benar-benar kolonialisme. Proyek yang namanya bioetanol itu secara ekonomi, secara APBN gak masuk. Kenapa? Biayanya itu 11 miliar dolar, setara 89% subsidi energi tahun 2026. Tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, bla 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 dan sebagainya. Tapi yang menarik, atas dasar mengurus warga negara itu seringkali negara melakukan kekerasan. Tugas konstitusional militer cuma satu, pertahanan. Bahasa buruknya membunuh atau dibunuh musuh. Itu sebabnya nggak cocok mereka menjadi petani dan lain-lain. Orang-orang Papua Marin, Ye, atau Owi seperti Frankie Wong. Ya, setidaknya inilah momen untuk kita membuka mata kita, melihat sesungguhnya inilah yang terjadi di tanah Papua yang selama ini mungkin bagi kita tidak semua yang bisa menjangkau informasi realitas sesungguhnya gitu ya. Oke, saya akan panggil karena ini dari jauh ya, mungkin layak saya panggil lebih dulu, yaitu Bang Zainal Arifin Mokhtar, Bang Uceng. Bang Uceng mendarat tadi sore di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian mohon tampil ke depan Mbak Bipitri Susanti. Kemudian Bang Ferry Amsari. Dan yang terakhir, Mas Bima Yudhistira dari Selios. Silakan maju ke depan, Mas. Oke, secara singkat dulu nih, saya ingin minta tanggapan dari Mas dan Abang Mbak semuanya. Apa reaksi setelah menonton kurang lebih hampir 2 jam tadi ya film Pesta Babi itu? Paling Bang Uceng mungkin Pesta Babi yang selama ini, yang mengawang mungkin bersemayam kan dalam benaknya ini film apa ya, Pesta Babi gitu ya. Dan akhirnya akhir ini sudah ditonton sampai habis. Tanggapannya apa Bang? Saya sederhana saja, saya kira apa yang terjadi, apa yang kita tonton itu kan sebenarnya cerita yang sudah berulang. Cuma dikemas menjadi jauh lebih rapih dan luar biasa oleh Mas Dandi. Dan saya kira cerita mirip itu bisa direplikasi di PSN-PSN lainnya. Karena ada banyak sekali nih PSN, jadi jangan bayangkan bahwa ruang PSN itu hanya ada di Papua. Dia ada di Batam, ada di begitu banyak tempat sebenarnya, dan cerita itu hampir berulang sama. Nah, tapi yang luar biasa saya kira konsep perlawanan adatnya gitu. Yang itu yang membuat saya menarik. Dan tentu ini bukan hal yang sederhana sebenarnya kalau kita mau bicara soal Papua yang memang dalam sejarah Republik termasuk daerah yang paling dianaktirikan gitu. Ya, mau geser saja ke sebelah Mbak Bibip, reaksinya apa setelah nonton film ini? Kalau saya sih tadi 2 perasaan. Satu adalah sakit hati karena saya suka banget sama Papua. Saya suka alam, jadi beberapa kali ke Papua dan terus terang aja saya kalau ke Papua belum pernah ke lokasi-lokasi yang tadi disampaikan di film gitu. Jadi walaupun tahu dari baca-baca buku tapi belum pernah melihat langsung. Jadi pas ngelihat alam dirusak tuh sakit hatinya kayaknya personal banget gitu. Itu satu. Tapi yang kedua adalah gimana ya sebagai orang hukum ya.
Teman-teman tahu kan PSN itu diistimewakan bisa kayak gitu karena ada dasar hukumnya. Jadi saya tuh sepanjang nonton tuh merutuk bidang keilmuan saya sendiri karena saya tahu semua kerusakan yang dilakukan di Papua dan di banyak tempat lain yang dibungkus dengan proyek strategis nasional itu semua dibungkus dengan apa yang namanya hukum. Dasar hukumnya ada, diistimewakan, gusur orang seenaknya, masyarakat adat sementara itu nggak diakui sama sekali, bahkan udah ada yang diakui, sekarang lagi kasus lagi ya, sudah diakui, diperdakan, tetap aja digusur, jadi nggak ada gunanya lah. Nah jadi mungkin perasaan kedua ini yang bikin tambah bergolak di pikiran saya, tapi saya di lain sisi juga happy lihat perlawanan. Jadi bagi saya ini seperti memicu, mudah-mudahan ya kita semua jadi makin semangat dengan situasi yang begitu sempit di Papua. Dengan penderitaan yang luar biasa, alam yang dirusak, tapi mereka melawan. Makasih. Bang Peri, reaksinya Bang setelah nonton? Film ini sebenarnya kayaknya dibuat untuk membela saya berdebat dengan Amran Sulaiman dan LBH Tani. Karena sudah dijelaskan di film bahwa proyek lahan apapun terkait padi gagal dari presiden-presiden sebelumnya. Jadi aneh juga kita ada swasembada pangan ya. Jadi ujung-ujungnya bagi saya ini semua proyek kepentingan dan kita tahu semua saudara-saudara kita di Papua dikorbankan untuk segala kepentingan politik yang ada. Mas Bima, singkatnya apa tanggapan habis nonton film ini? Film Pesta Babi itu mendekatkan yang jauh karena sahabat-sahabat kita di Papua itu berasa sedang berada di pos blok malam ini. Boleh tepuk tangan? Tapi juga menjauhkan yang dekat karena 1 kilometer dari sini mereka sedang berpesta, serakah, rakus, dan tamak. Waduh. Satu lagi Mas Jon, jangan lupa dari film ini kita belajar kita nggak tahu apa-apa soal ekonomi. Bahlil nggak tahu apa-apa soal ekonomi. Purbaya, Amran nggak tahu apa-apa soal ekonomi. Mereka harus malu dan belajar sama orang-orang yang memasang salib merah di Papua. Boleh tepuk tangan. Baru opening kita udah mulai terbakar ya. Nah, berhubung aktor Dirty Pot ini sudah lengkap ya. Sedikit banyaknya juga beririsan dengan apa yang pernah kita sajikan di film terakhir. Ini kita ngomongin dulu bagaimana narasi ataupun jargon ketahanan pangan, swasembada pangan lewat bioenergi, bioetanol gitu ya. Yang pada kenyataannya gitu kita lihat tadi hanya dikuasai oleh ya segelintir perusahaan, segelintir kelompok pengusaha tertentu yang hanya bisa dihitung jari. Ini adalah karpet merah sebenarnya gitu. Lagi-lagi ini adalah investasi gitu. Mau apapun jargon di baliknya. Saya ingin minta pandangan Mas Bima dulu gitu ya. Jargon bioenergi, biodiesel sebagai apa ya, sebagai program strategis nasional di Papua ini yang akan menghabiskan 2,5 juta. Ini masuk akal atau apa sesungguhnya ini Mas Bima? Bukan hanya akan menghabiskan 2,5 juta hektar, tapi sebagian sudah dilakukan. Dan 2025 sudah ada kenaikan deforestasi penggundulan hutan itu 66%. Dan kita seolah ngerasa judulnya apa? Pertamax Green 95. Orang-orang Jakarta taunya kita beli campuran bioetanol, emisi karbonnya rendah. Kita sebagai konsumen nggak dibuka matanya bahwa setiap liter bensin atas nama biodiesel, bioetanol itu ternyata menjadi kolonialisme baru dan melanggengkan kolonialisme yang ada di dalam Papua, khususnya di Papua Selatan. Kita pernah meriset, hasilnya proyek yang namanya bioetanol itu secara ekonomi, secara APBN gak masuk. Dan itu yang membuat bocor APBN. Kenapa? Biayanya itu 11 miliar dolar, setara berapa? Setara 89% subsidi energi tahun 2026. Jadi kalau dibilang bioetanol adalah solusi, maka kita harus bilang ini adalah solusi palsu. Solusi palsu kenapa?
Satu, emisinya bisa lebih tinggi daripada kita menggunakan fosil. Yang kedua, memang orang di Papua Selatan, memang orang-orang suku Awu itu adalah orang-orang yang butuh bioetanol. Jadi dia gagal menjawab soal energi, dia gagal menjawab soal pangan. Juli 2025, kenaikan harga pangan, inflasi yang ada di Papua Selatan itu 5,4%, lebih tinggi daripada rata-rata inflasi nasional. Semakin banyak hutan di-convert, hutan dibuka untuk proyek yang disebut lumbung pangan, cetak sawah, mau dia jadi singkong, mau dia jadi tebu, mau dia jadi sawit. Orang Papua nggak merasakan harga-harga bahan pangan lebih murah. Jadi nggak ada nyambungnya ini semua. Apakah kita akan terus mengurangi impor BBM di tengah krisis energi gara-gara biodiesel dan bioetanol? Enggak. Karena demi pertumbuhan 8% yang dipacu adalah produksi masing-masing dari kita untuk kredit kendaraan bermotor. Terus menerus. Jadi inilah yang disebut sebagai solusi-solusi palsu yang dibungkus ketahanan pangan, ketahanan energi. Yang kedua, masalah soal bioetanol dan biodiesel ini nggak ada hubungannya dengan harga minyak goreng dan harga gula yang ada di Papua maupun dimanapun yang ada di seluruh Indonesia. Ingat, 2022 yang merusak harga minyak goreng menjadi langka, ada orang mengantri, ibu-ibu yang sampai kemudian pingsan. Tahun 2022 itu akan terjadi di tahun 2026. Catat kata-kata saya. Semakin tinggi biodiesel dicampur dengan sawit, semakin langka minyak goreng di dapur ibu-ibu. Di Jawa, apalagi di daerah Indonesia bagian timur. Jadi hal-hal begini kita harus bilang lagi bahwa food estate ini adalah proyek yang gagal, proyek yang korup, proyek yang memperburuk ketimpangan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Mas Bima. Mbak Bibi mungkin perlu mengelaborasikan militerisme yang terlihat di dalam film ini sangat-sangat ini ya, kentara gitu. Dan bahkan jangan jauh-jauh deh ke Papua, kita juga sudah mulai melihat mobilisasi dari militer itu di banyak sektor. Militerisme ya, saya kira memang ini satu hal yang harus kita baca sebagai sebuah, kita lihat pakai helikopter view deh teman-teman. Apa yang terjadi di Papua itu kan bukan satu-satunya dan kita semua bisa lihat. Teman-teman by the way lihat nggak kemarin yang bagi-bagiin sembako untuk May Day Fiesta itu juga tentara. Belum lagi kita berbicara tentang banyaknya tentara aktif ya. Saya bicara yang aktif nih. Yang masuk ke dalam pemerintahan, komisaris dan lain sebagainya. Tapi yang paling mengerikan memang ketika sampai di lapangan. Tadi Mas Bima udah bilang gaji mereka pun timpang sebenarnya. Tapi yang terjadi di lapangan adalah ya tentu saja kita harus menghadapi mereka yang bersenjata. Dan mereka yang dilatih untuk berperang. Kita nih, ya kita nggak punya senjata kita hanya pikiran dan perkataan. Dan kita harus menghadapi mereka. Nah ini yang paling bahaya. Kalau kita lihat kecenderungannya pada masa Orde Baru, jangan lupa. Dulu Orde Baru itu ditopang oleh 3. ABRI, birokrasi dan Golkar. Dulu kita suka bilang ABG gitu ya. Nah itulah yang mematikan semua persoalan, mematikan kapasitas politik kita, bikin hancur partai-partai politik kita dan banyak hal lainnya bahkan sampai di level penghancuran good governance. Dan ini yang sekarang sedang balik lagi. Saya tertarik yang pertama begini. Memang secara teoritik ada yang namanya paradoksal negara. Paradoks negara. Jadi negara itu kenapa dia merdeka? Kan misalnya Papua itu kan melalui proses PPRA ya. Kenapa dia menjadi milik sebuah negara atau kenapa dia menjadi diperjuangkan menjadi milik sebuah negara? Biasanya kan karena alasannya ingin mengurus warga negaranya. Itu terjadi di semuanya. Makanya kalau misalnya kita buka Undang-Undang Dasar, tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bla 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 dan sebagainya. Tapi yang menarik, atas dasar mengurus warga negara itu, seringkali negara melakukan kekerasan. Itu yang disebut paradoksal kedaulatan.
Anda nanti bisa searching Google atau ChatGPT. Banyak teori yang menjelaskan, mempertanyakan ulang soal paradoksal kedaulatan itu. Jadi kedaulatan diambil katanya untuk mengurus warga, tapi pada saat yang sama dia dipakai untuk menekan warga. Bahkan dipakai untuk melanggar hak asasi warga. Satu itu, jadi memang ini menjadi percakapan panjang soal paradoksnya organ negara itu. Itu sebabnya ajaran anarkisme biasanya menolak model negara secara formal begini nih, karena terjadi paradoksal di antara mereka. Satu, yang kedua, kalau kita ngelihat kolonialisme, ada buku bagus yang menjelaskan soal kolonialisme itu. Ania Lomba. Dia nulis tentang apa yang membedakan kolonialisme biasa dengan kolonialisme yang sudah diimbuhi dengan ekstraktif dan kapitalistik. Dia mengatakan apakah kolonialisme, apakah Islam dulu masuk sampai Eropa itu adalah bagian dari kolonialisme? Menurut dia iya. Karena kan mengambil daerah lain menjadi koloninya. Tapi apa yang membedakan kolonialisme Islam sampai masuk Eropa dengan kolonialisme abad pertengahan dan kolonialisme modern, itu adalah semangat kapitalisme dan ekstraktifnya. Jadi begitu kolonialisme diimbuhi dengan semangat ekstraktif dan kapitalistik, itu biasanya menjadi petaka. Dan saya kira film teman-teman tadi, film Mas Dadi itu menjelaskan betul bagaimana mengambil Papua, ya, lalu kemudian menjadikan daerah yang malah kemudian terkesan terjadi kolonialistik, kapitalistik. Saya kira itu pasti menjadi musibah bagi sebuah negara. Sejauh mana nih penyimpangan konstitusinya dari praktek investasi ekstraktif yang kemudian melibatkan militerisme? Tugas konstitusional militer cuma satu, pertahanan. Bahasa buruknya membunuh atau dibunuh musuh. Itu sebabnya nggak cocok mereka menjadi petani dan lain-lain. Nah, sayangnya dengan beralih profesi itu, pertahanan kita jadi buruk. Makanya saya bilang 1,2 triliun itu seharga pesawat canggih tempur yang bisa menjaga pertahanan kita. Tapi malah diarahkan Pak Prabowo ke makan babi gratis gitu ya, MBG. Harusnya diarahkan kepada ruang pertahanan yang menjadi concern militer. Saya bilang memang negara tidak adil ya. Kalau militer ditugaskan untuk menjaga pertahanan kita, tapi gajinya kecil, ya nggak fair juga. Jadi kasihan tentara kita juga, karena kebijakan-kebijakan pertahanan tidak profesional. Nah sekarang semua tugas mereka lakukan, ngurus dapur SPPG, ngurus makan bergizi gratis, mengurus transportasi. Sekarang sudah ada tindak pidana yang bisa melibatkan penyelidik militer, bahkan narkotika gitu ya. Hampir seluruh hal di dalam ketatanegaraan kita diurus militer dan polisi. Mereka bisa melakukan itu semua kecuali urusan pertahanan dan keamanan. Jadi persoalan besar secara konstitusional. Ketika apa yang digagas di konstitusi disimpangkan, maka potensi yang lain juga akan terdampak. Apakah film Mas Dandi soal pesta babi benar ada upaya untuk mengambil alih lahan masyarakat hukum adat di Papua demi kepentingan segelintir orang atau tidak? Mereka tidak balas dengan data, mereka balas dengan tudingan. Ini problematika, mereka coba mengalihkan isu. Nah saya dan teman-teman mulai kepikiran, 2029 kita harus balas ini. Balas dalam artian tidak boleh lagi calon presiden, calon wakil presiden hanya berasal dari partai politik. Harus betul-betul dari rakyat. Apa yang bisa kita harapkan dari seorang pemimpin yang pidatonya 2-3 jam? Yang mampunya cuman sorong ke kiri, sorong ke kanan. Banyak gaya dansa yang lebih baik daripada itu, tapi orang ini yang kemudian terpilih. Orang ini kemudian merusak negara ini. Memilih orang-orang yang cacat kompetensi di dalam kabinetnya. Dan sekarang lucunya masalah kita masalah ekonomi.
Tapi reshuffle-nya adalah orang-orang komunikasi untuk menghormati orang-orang palsu ini. Saya akan menirukan tradisinya setelah orasi. Kita akan lihat seberapa pentingnya baju saya ini dibandingkan presiden itu. Sekarang mari kita lakukan perlawanan, apakah baju Dirty Vote ini akan diminati atau tidak. Gayanya kan begini ya.